Tapi kalau antum sekarang mengaktifkan yang kolbu, maka yang gaib tidak jadi gaib lagi. Nah, apa yang dapat ditangkap oleh mata kolbu? Nah, ini perhatikan, yang dapat ditangkap. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaral haqa'iqa. Jadi mata batin itu bukan ngelihat aura-aura. Enggak. Ngelihat aura itu masih jasad. Prana itu masih jasad. Cakra itu masih berkait dengan jasad. Itu sebabnya Bunda Suci kemarin kan waktu di Eropa dia lagi asik zikir 3 titik latifah dalam dirinya. Lalu waktu waktu keluar di scan, ternyata ada 3 titik. Dia orangnya cerdas, dia lihatlah itu di layar apa, ternyata itu titik zikir dia. 3 titik yang dia zikirkan itu mengeluarkan warna merah. Karena panas, zikirnya panas. Jadi kalau cakra, aura, ya, itu masih jasad, masih jisim, masih di alam jisim, belum di alam ini. Maka kalau antum bawa ini ke Allah, nggak ada dia, la yanfa. Ya. Itu hanya bisa menenangkan, menetralkan jisim, tapi tidak dapat memuaskan ruh al-mutlaqah. Ya. Jadi ilmu laduni bukan ilmu bikin tegang-tegang badan orang itu. Ya, laduni terus orang mental itu bukan laduni. Itu sangat bisa dijelaskan secara ilmu ini. Itu hanya gelombang aja, ya. Yang nggak kelihatan oleh mata biasa. Aja matanya harus detail gitu. Matanya harus dilatih dulu baru bisa lihat. Seperti alat scan ini alat batin atau alat zahir? Tapi karena dia detail, dia bisa menangkap gelombang-gelombang yang panas, dan itu bisa detek titik zikir di dalam badan. Sebenarnya alat itu juga nggak tahu sebenarnya tubuh kita lagi zikir atau enggak, tapi dia yang membaca efek dari zikir itu yaitu panas, gitu ya. Jadi si zikirnya sendiri dia nggak tahu juga. Ya. Wa yaral haqa'iqa bi'ainil aqli. Melihat yang zahir dengan mata zahir, melihat hakikat dengan mata akal. Ya. Kalau akalnya, jadi akal itu secara harfiah berarti ikatan, tapi secara maknawi juga diartikan matanya kolbu. Nah, kolbu kita melihat dengan apa? Lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah kolbu ini jadi energi untuk melihat, atau melihat hanya sebatas pandangan mata zahir? Kalau begitu sama dengan ruh hayawani. Itulah dalilnya kenapa ulaika kal an'am. Mereka sama seperti binatang ternak, karena mereka memandang hanya dengan mata yang zahir, tidak memandang dengan mata yang hakiki itu, ya. Jadi akal itu sebenarnya bukan, dia nggak berdiri sendiri, dia cuma instrumennya kolbu. Dia hanya instrumen kolbu. Jika instrumen ini digunakan oleh kolbu, baru dia top. Tapi kalau digunakan hanya oleh yang zahir ini, dia tidak bisa menangkap lebih, ya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda,
ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainan, ya. Tapi lafaz begini tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat manapun, ya. Di bawah itu ada tambahan, ya, tapi itu bukan dari Nabi SAW, tapi dari Khalid bin Ma'dan. Ma min 'abdin illa wa lahu arba'ayun ainani fi wajhi yubsiru bihima amrad dunya wa ainani fi qalbi yubsiru bihima amral akhirah, ya. Hanya ini kelemahan Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali itu teks begini di Abu Nuaim, cuma dia hafal, dia sekali baca dia hafal, tapi dia ingatnya itu ainani, cuma ingat penggalnya. Kalau antum sekali baca pasti lupa. Ini 9 jilid loh. Hilyatul Aulia itu 9 jilid dan Ghazali sekali baca ingat. Tapi ingatan dia tidak full, maka dia menyebutkan lafaz yang tidak sempurna. Ya, untuk sekelas ahli hadis zaman ini nggak ada yang sanggup melewati makom Ghazali dalam hafalan. Ya, saya 15 tahun fokus ngaji hadis dan hafalan saya tidak ngelewatin hafalan Ghazali. Ya, bedanya kita ngaji kritik hadisnya lebih lama, itu aja bedanya. Jadi kita kalau ngecek hadis gampang sekali ngetahui ini hadisnya dhaif atau tidak dhaif. Kalau hafalan saya jauh, ya. Enggak. Imam Ghazali itu 5.000 hadis lebih ada di kitab Ihya dan kitab-kitab yang lain, dia hafal semua. Lalu dan dia sering pakai hafalan dia. Makanya beberapa riwayatnya beda dikit dengan teks aslinya. Imam Iraqi itu karena otaknya bukan otak Google, tapi otak Jauhar Nafs. Dia kalau nggak ketemu yang sama, dia bilang ada lafaz yang mirip gitu. Jadi dia nggak langsung kemudian menjudge seperti orang-orang hari ini yang ingin mencari aib Imam Ghazali, ya. Teks ini ternyata kalam dari Khalid bin Ma'dan bahwa ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, ya, kecuali ada 4 mata. 4 mata itu sebenarnya dua-dua, sepasang-sepasang. Maka Imam Ghazali meringkasnya dalam memori dia 2 aja, satu zahir, satu batin. Ainani, ya, illa wa liqalbihi ainani, kecuali bagi kolbunya ada 2 mata. Oke. Wahuma ainani, yaitu mata yang yudrik bihim al-ghaiba, yang dapat menangkap hal-hal yang gaib. Apa yang disebut gaib? Sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Tapi kalau antum sekarang mengaktifkan yang kolbu, mengaktifkan ke kolbu, maka yang gaib tidak jadi gaib lagi. Ya, yang gaib tidak jadi gaib lagi, ya. Fa idza arada Allah Ta'ala bi'abdin khairan, nah ini cek kita ini termasuk yang dikehendaki Allah dapat kebaikan enggak? Apabila Allah menghendaki seorang hamba bi'abdin khairan mendapatkan kebaikan, fataha ainai qalbihi, Allah akan membuka tirai mata liyara ma huwa ghaibun, ya. Wa hadzal ruh, ya. Apa yang dapat ditangkap oleh mata kolbu? Ini perhatikan, yang dapat ditangkap ini apakah dibahas atau tidak, nanti kita cek, ya. Apabila si kolbu itu, ya, jadi kolbu ketika dia menatap satu objek yang gaib yang tidak ditangkap oleh indera, maka dia ada 2, satu hakikat, yang kedua misal, permisalan. Makanya ada orang kalau dapat isyarat di mimpinya melihat apa gitu, ya.
ente misalnya habis ke Imam Syazili melihat pohon. Pohon itu misal. Ya. Ada yang habis ziarah ke luar Batang, Habib Hussein luar Batang, terus melihat sesuatu, misalnya melihat ada bintang belah dua misalnya gitu. Maka itu disebut dengan misal. Ada yang melihat langsung hakikatnya. Mimpi sering melihat matahari, bulan, langit. Nah, saya dulu sering banget waktu masih mahasiswa ya, sering banget melihat itu waktu masih S1. Ternyata itu misal. Ya. Pas sudah mulai S2 baru kemudian agak siap diri kita untuk melihat hakikat, baru dikasih unjuk siapa sebenarnya yang bulan itu siapa gitu. Ya, pelan-pelan Allah kasih. Itu juga yang terjadi pada Sayyidatuna Safiyah, seorang perempuan Yahudi yang kemudian menjadi istri baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tidak pernah benci Yahudi karena bangsa dia Yahudi. Ya, tapi karena mereka jahat baru Nabi benci. Itu baik dinikahi. Sayyidah Safiyah mimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya, langsung digampar oleh bapaknya, Huyai bin Akhtab, seorang pentakbir mimpi di kalangan Yahudi. Jadi pentakbir mimpi gak hanya orang Islam, tapi juga non-Muslim. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang mengaku dia bisa membaca apa simbol-simbol. Mereka hanya mampu melihat misal. Dulu di Indonesia ada mama siapa namanya? Hah? Mama Loren itu dia bisa misali. Kalau hakikat dia nggak bisa lihat. Hakikatnya yang bisa lihat cuma wali Allah. Ya, hanya wali Allah yang sudah levelnya mengenal jauharun nafs dengan sebenar-benarnya. Kalau misali yashtarik fihi bainal wali wa ghairihim. Bisa yang melihat wali, bisa yang lihat bukan wali. Gitu ya. Maka yang Nabi lihat itu ada yang misali, ada yang hakiki. Tapi kebanyakan yang Nabi lihat hakiki. Nah, ini separuhnya lebih itu dilihat di alam yang disebut khayali hissi. Khayali hissi, khayalan yang masih terikat dengan imajinasi di indera. Disinilah bermain jin dan syaitan. Separohnya berkait dengan hakikat. Jadi dia ada bercerai di situ. Ya. Maka boleh kita bagi ada misalus sufla, ada misalul ulya. Ada yang rendah berkaitan hissi, ada misal yang ulwi yang berkait dengan yang tinggi. Nah, ketika antum sering melihat bulan itu bagus. Biasanya sering sholawat tuh orang tuh, ya. Nanti kabar gembira, nanti dia akan diizinkan bertemu sang rembulan hakiki itu yaitu Rasulullah SAW. Ya, biasanya begitu, ya. Atau melihat matahari dalam mimpinya itu bukan main-main, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kalau ini disebut khayali hakiki. Nah, guru saya menyebutnya khayali mutlak. Dia khayali juga tapi mutlak, hakiki. Inilah yang dilihat oleh para aulia-aulia Allah yang level mereka minimal abdal. Minimal apa? Abdal ke atas. Sampai aktab para kutub. Nah, kalau wali yang mau jadi abdal dia di sini dia. Jadi jangan heran banyak orang hari ini dapat mimpi-mimpi macam-macam lalu campur mimpi dia dengan khayali hissi. Makanya mereka sekarang ngomong gini,
Imam Mahdi turun 2024. Lah, Imam Mahdi turun, yang turun Nabi Isa, bro. Ya, kalau ungkapan turun itu bukan turun, karena Imam Mahdi itu manusia. Dia manusia yang lahir dari seorang ibu. Jadi dia bukan turun, dia lahir. Loh, kalau lahirnya 2024, kapan dia berjuangnya? Nah, kapan dia berjuangnya? Nunggu lagi 40 tahun lagi. Ya, nggak begitu kita memahaminya, ya. Ini rahasia Allah, dan ini sudah ditangkap oleh orang dalam khayali hakiki. Yang benar itu 2024 adalah 100 tahun setelah Turki Utsmani runtuh. Turki Utsmani runtuh 1924. Maka 100 tahun dari Turki Utsmani itu, dan yang penyebab kehancuran Turki Utsmani itu faktor internal dan eksternal juga. Internalnya sudah mulai tidak berdaulat karena awalnya, ya, salah satu Sultan Turki Utsmani memberi ruang kepada ras-ras Yahudi itu. Ya, itu sebenarnya mau cari kambing hitam aja. Emang kesultanannya sudah mulai lemah. Ditambah dengan munculnya orang-orang Yahudi itu dimanfaatkan, ya. Jadi 2024 100 tahun, maka ada peristiwa di sini nanti menandai 100 tahun itu muncul. Tapi Imam Mahdi keluar, suka-suka Allah. Ya, saya menandainya bukan dari situ 2024, tapi dari penguasaan Mekah Madinah. Mekah Madinah baru dikuasai oleh Saudi 1933. Maka guru-guru kita dulu nggak pernah ngaji di Saudi, dan ngajinya di mana? Di Turki Utsmani, wilayah Hijaz, Mekah Madinah. Ya, kayak Hadratus Syekh Syamashari, Syekhana Khalil, Syekh Nami Banten, itu bukan di Saudi dia. Saudi masih di Najd waktu itu, bukan di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah itu dan sekitarnya. Ya, sekarang Mekah Madinah masuk bagian Saudi. Oke, jadi jangan campur-campur mahalu. Ini khayali hisina lah yang disebut halu. Ini ilmunya dari mana? Dari kitab Al-Insan Al-Kamil. Secara kitab, kita juga mentalakikan makna itu dari beberapa kiai-kiai dan wali-wali yang mastur, ya. Mereka ngajarin saya tentang ini, dan sejalan dengan kitab Imam Ghazali, semanhaj. Nah, nanti antum kalau mau membahas, ya, itu ada namanya kitab Al-Insan Al-Kamil karya Imam Al-Jili, ya. Nanti kalau sudah siap, ini harus belajar Ghazali dulu baru ke Insan Kamil. Idealnya gitu. Maka saya buka Insan Kamil pada Tembilahan itu cuma untuk para kiai. Nah, ini kan mau jadi kiai semua nih. Nah, insya Allah, ya. Maka ngaji kitab Ar-Risalah Laduniyah dulu minimal, baru masuk ke kitab Al-Insan Al-Kamil, gitu. Jadi ini penghubung antara ilmu syariat ahli zahir dengan ilmu hakikatnya. Kapan terjadi orang salah faham baca Al-Insan Al-Kamil? Karena nggak dikasih alas ini, ya. Dan untungnya kitab ini sudah diterjemahkan, Insan Kamil juga sudah diterjemah. Cuma mungkin nggak tahu terjemahannya bagus atau tidak. Nah, itu urusan lain. Oke, jadi kita nggak akan main-main angka 1933, 1924. Kalau ada apa kajian-kajian saya terdahulu, ya itu ya letupan saat ceramah aja, ya, yang terjadi mungkin karena diberitahu atau karena ilham, wallahu a'lam, ya. Apapun yang terjadi, yang penting jauhar nafsu kita kuat. Ya, nggak usah khawatir. Bumi ini, alam ini emang akan binasa, akan hancur. Dan itu bagian dari jisim kita. Yang nggak boleh khawatir, takut situ adalah jauharun nafs, ruh kita itu. La khaufun alaihim
Walau dia santai aja. Memang Allah pernah bercerai dari kita. Memang Allah pernah jauh dari kita, kan nggak pernah jauh. Allah selalu dekat dengan kita. Mau Dajjal sejahat apa, Allah pernah jauh nggak? Mau Ya'juj Ma'juj itu sejahat, seradikal apapun, emang Allah pernah tidak memperhatikan hamba-hambanya, kan nggak begitu, ya. Saya begitu cara menenangkan hatinya, ya. Jadi walaupun fitnatud Dajjal itu dahsyat, orang harus mengenal hakikatnya sampai ke sana. Maka alam khayali hissi ini bisa dimasuki oleh Dajjal, bisa dimasuki oleh syaitan, jin, bisa dimasuki oleh orang yang ahli, bisa bolak-balik masa alam ini. Makanya antum bisa, jadi ada seorang raja dulu, dia dikerjain oleh seorang yang suka bolak-balik ke alam khayal hissi ini. Ya, kata dia, Tuan Raja, kamu nanti akan mimpi melihat ini tar malam. Bener, tar malam dia ngeliat itu. Karena orang ini mampu masuk ke alam bawah sadar orang. Nah, dalam ilmu sekarang, ilmu hipnotis, ya, mereka masuk ke khayal hissi ini yang disebut alam bawah sadar oleh mereka. Ya, mohon maaf, ya, mereka belum masuk ke alam hakiki. Makanya ini dipelajari secara masih berkaitan dengan fisik. Sedangkan di sana kalau dipelajari hanya metode memahaminya. Adapun lanjutannya langsung Allah yang memberikannya. Gitu, ya. Wa hadzal ruh la yamutu bi mautil badan. Ruh ini tidak pernah mati dengan matinya badan. Jadi nggak usah khawatir. Mau dihancurkan, mau dibelah sama Dajjal dua, kan katanya digergaji gitu ya, zut gitu ya, jadi dua. Ruhnya kan nggak mati. Ruhnya nggak mati. Bayangkan Dajjal itu dalam hadis yang sahih dikatakan dia bisa menggergaji orang belah dua, lalu bisa mengatakan kamu balik lagi. Nah kalau ruhnya nggak kenal sama Allah, ente nggak kenal sama ruh yang hakiki itu, gimana ceritanya? Ya, mungkin udah nyembah dia kali, belum digergaji udah nyembah duluan. Bayangkan itu. Tapi ternyata setelah ditautin kembali, dia kembali ke asalnya, apa yang terjadi? Orang itu berkalam, oh ini yang Nabi bilang dulu ya, kamu ternyata orangnya. Dulu Nabiku mengatakan akan muncul seorang yang Dajjal yang dapat membunuh orang lalu menghidupkan kembali, kamu orangnya. Langsung dia lari. Qila annahu Khadir, ya, kata sebagian ahli riwayat itu Nabi Khidir. Lakin aqulu la huwa rajulun min ummati Muhammad SAW. Dia hanya seseorang wali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu tinggi Nabi Khidir ngurusin begitu. Nabi Khidir lain dia, urusannya lain ya. Itu salam ya. Itu hanya seseorang sosok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini pegang nih. Ar-ruh la yamutu bi mautil badan. Ruh tidak ikut mati dengan badan mati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah, orang yang gugur ya, di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tapi mereka hidup. Yang hidup yang mana? Jauhar nafsnya, ruhnya. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, bahkan dapat rezeki. Rezekinya ruh apa? Ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Gitu ya. Maka orang yang sudah dapat rezeki itu sekarang, yang sudah mengerti bab itu di dunia ini, dia justru menunggu perpisahan tubuh ini dengan ruh. Nunggu deh ya, kapan gue pisah nih katanya. Jadi ini mereka nggak takut mati. Jadi
ketika ada kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs merasakan maut. Itu ada dua, kan sakaratul maut. Nabi SAW mengatakan lil maut sakarat, maut itu ada sakaratnya. Sakar itu dua, ada yang lezah, ada yang murrah, ada yang lezat, ada yang pahit, ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Fal mautu sabilul wusul. Bagi mereka mati itu jalan pulang. Itu yang mereka rindukan. Maka saya waktu Al-Habib Ali Al-Jufri, yang murid Habib Umar, yang murid Al-Habib Abdul Qadir Segaf, Jeddah, itu diancam mati, diancam bunuh oleh salah satu kelompok ekstremis di Timur Tengah. Itu lewat Twitter. Teroris main Twitter juga zaman-zaman itu ya. Sa'aqtulannak wa ane bunuh ente ntar, la azbahannak ane sembelih ente. Jawabannya apa? Gak usah ngancam aneh ya dengan sesuatu yang aneh rindukan, katanya. Tidak usah mengancamku dengan sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Takut dia. Itu baru benar ente iskariman umut syahidan. Baru benar orang itu berjuang gak takut mati. Ini sweeping, datang polisi udah kabur. Gimana ente mau berjuang? Ya, yang begini nih, kenal dulu jauharun nafsnya, baru kita bilang iskariman umut syahidan. Hidup mulia, mati syahid. Syahid apa? Musyahadatul ruh. Ruh menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia lupa. Bayangkan ketika perempuan-perempuan di Mesir ya, mereka memotong, melukai tangannya dan tidak merasa sakit karena melihat siapa yang lewat? Yashhad Sayyidina Yusuf, menyaksikan Sayyidina Yusuf. Gimana kalau yang datang Sayyidina Muhammad SAW? Nikmat sekali itu ya, kalau dia dijemput oleh ruhaniah baginda Rasulullah SAW. Itu yang ditunggu-tunggu mereka ya. Semoga kita termasuk yang dijemput dengan ruhaniah Rasulullah SAW ya. Karena ruh itu anaknya bersumber dari ummur ruh, abur ruh, maka dia nggak pernah misah. Sebenarnya dia nggak pernah misah, cuma dia nggak tahu jalan aja bahwa dia dekat sebenarnya ya. Li'anna Allah Ta'ala yad'uhu ila babi, karena itulah, karena ruh itu tidak pernah mati, Allah justru memanggil kembali ruh itu ila pintunya. Fayaqulu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, wahai jiwa, wahai jauharun nafs, wahai jiwa yang tenang. Makanya Imam Ghazali menerjemahkan ruh itu an-nafs an-natiqah al-mutmainnah, yang dipanggil di ayat ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang kenal kepada Allah. Irji'i, pulanglah engkau ila rabbik, kepada Rabbmu. Ya, kalau pulang kepada Allah mesti lewat ayahanda ruhnya, mesti lewat ibunda ruhnya. Ya, induk, saya lebih senang menerjemahkan dengan induk, sumber ya. Radiyatan mardiyah, dengan hal ridha dan mardiyah, dan diri doi, jiwanya ridha. Kapan orang ridha? Idza arafa al-fa'il al-haqiqi huwa Allah, jika dia kenal bahwa pelaku hakiki itu hanyalah Allah SWT. Itu ada kitab, pakai kitab, pegang ya. Jadi kapan orang ridha?
Kalau dia tahu yang berbuat hakikatnya adalah Allah SWT. Dan kapan antum gak ridho? Kalau nggak kenal, kalau nggak tahu siapa yang buat, ya. Mardiyah diridhoi, ya, surah Al-Fajr ayat 28. Innama huwa yufariq wa ya'ridu 'anil badan. Dia hanyalah berpisah dan berpaling meninggalkan badan. Kenapa dia meninggalkan badan? Ente kalau punya kendaraan udah rusak-rusak, ganti kan? Tinggalin itu, bilang baru. Sama, ya. Kalau tubuh ini sudah rusak, apakah rusak karena sakit, atau rusak karena tua, atau rusak karena accident, ruhnya akan meninggalkan kendaraan tubuh itu. Ya. Famin a'radihi, ya, tata'attalu ahwalul quwal hayawaniyah wa tabi'iyah, ya, dan di antara halnya adalah tata'attalu ahwalul quwal hayawaniyah wa tabi'iyah, ya, menjadi kosonglah, tata'attal, kosong, ya, menjadi tiada kondisi kekuatan hewani dan tabi'i. Jadi ruh hayawani atau disebut juga al-quwah al-hayawaniyah dan tabi'i, ya, tabiat natural itu menjadi hilang. Jadi karena ruh ini, ruh al-amri ini pergi, maka ruh hayawaninya nggak ada lagi, naturalnya juga nggak ada lagi. Maka itulah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ruh al-amr itu dihembus. Ini diulang-ulang terus biar antum connect, ya, bahwa ada suatu unik dalam diri kita yang dia tidak dari jalur bab khalaqa, tapi nafakha, dan itu Allah kalamkan di Quran. Walakin ghamidat a'yunul mutakallimina an, ya, tapi mata ahli kalam kok tidak memandangnya, ketutup melihatnya. Saya heran sekali, ya. Dan Imam Ghazali eksplorasi itu. Fayaskunul mutaharrik, karena sudah hilang ruh, kekuatan hewani hidup dan tabi'inya, yaskun al mutaharrik, maka yang tadinya tubuh bergerak dia menjadi yaskun, diam, ya. Fayuqalu lidzalika sukun, disebutlah, dikatakanlah lizalika, kepada itu yang diam, zalika sukun, mautun, mati, ya. Jadi yang disebut mati di situ kalau kuwah hayawaniyahnya tadi hilang, ya. Biar ilustrasinya lebih gampang lagi, ya. Jadi jisim kita dikasih kekuatan apa? Hayawani, ya, yang disebut hidup. Hidup itu bergerak, atau di sini, ya, tabi'i, natural, ya. Nah, ini karena rohnya pisah, rohnya pergi, maka ini menjadi tiada, ini menjadi tiada. Lalu jisimnya ngapain? Jantungnya jadi diam, paru-parunya jadi diam. Dokter menyebutnya mati, tapi dokter nggak tahu. Dokter hanya tahu sang yang bergeraknya udah nggak ada gerak, yang naturalnya sudah nggak alamiah lagi. Tapi dia nggak bahas yang ini, ya, ruh amri. Dia nggak bahas yang ini. Nah, ini kita yang bahas. Itu bukan dokter lagi yang bahas. Dokter wilayah fisik, kita wilayah yang ruh yang amri ini. Berarti ini dicipta karena Allah meniup di sini, ya.
meniupkan ruh amri pada jisim. Ini juga dicipta. Jadi ruh yang dicipta ruh hayawani. Jadi kalau ada orang mengatakan apakah ruh dicipta? Ya, ruh hayawani dan ruh tabi'i. Tapi ruh amri sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka para sufi ketika mengajarkan muridnya talqin, apa yang dilakukan? Mematikan muridnya dulu, disuruh diam. Indranya dikunci dulu, makanya matanya dipejam. Telinganya dibuat asik dulu dengan zikir, dengan sholawat, sehingga dia tidak lagi mendengarkan yang biasa, tapi dia mendengarkan yang luar biasa. Kalau indra sudah sukun, itu disebut mati. Sebelum mati, baru ditalqin, gitu. Zikir, Allahu Allah, la ilaha illallah. Barulah disebut sang hamba sadar, wajilat qulubuhum, bergetar kalbunya. Maka kepada teman-teman saya yang bertugas mentalkin, mursyid-mursyid atau wakil talqin, ahli badal ya, ataupun khodam-khodam thariqah, kenapa mentalkin tidak berefek pada murid? Karena kita belum mengkondisikan murid untuk sukun, atau bahasa lainnya maut qoblal maut, mati sebelum mati. Paham ya kenapa harus ada ilmu itu? Jadi mati sebelum mati itu horor nggak? Sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah sekali ya. Kalau oleh orang-orang psikolog disebut conditioning ya, dikondisikan dulu jiwanya itu, baru kemudian masuk meaningnya, makna yang mau kita sampaikan ya. Oleh karenanya talqin itu ilmiah, thariqat itu ilmiah, bertasawuf itu hakikatul ulum, itulah hakikat orang berilmu, nyambung ke sana. Kalau ada orang ngaku berilmu tapi menolak ini, berarti dia belum nyampe sama dia keilmuan ini. Jadi kita nggak usah heran juga, oh dia baru pinter ilmu zahir, ilmu yang batin belum. Mau dia Gus, mau dia Habib, mau dia Kiai, nggak ada urusan. Mau dia dokter, mau profesor, nggak ada urusan. Ghazali aja mah paham, kenapa dia nggak paham? Pinteran dia apa Ghazali? Gitu aja babnya ya. Kalau dia adu-adu, kita bawaannya Imam Ghazali, langsung berlindung atas nama Imam Ghazali ya. Kalau antum nggak berani bawa diri sendiri, bawa nama Imam Ghazali ya. Wa ahlut tariqati, dan orang-orang tariqah, akni sufiyah ya, para sufi, ya'tamiduna 'ala ar-ruhi wal qalbi akthar i'timadan. Ya'tamidun, mereka berpegang, bergantung pada ruh dan qalbu, akthar, lebih banyak, i'timadan ya, bergantungnya, minhum, pada diri mereka, ala syakhs, daripada jisim, sosok yang zahir ini. Jadi syakhsun, sosok yang zahir ya, sosok yang zahir. Yang syakhs ini akan hancur nanti. Karena rohnya masih utuh. Nanti ketika mati, hancur badannya, disisain sedikit dari badan itu, lalu Allah ciptakan dari tulang ekor tubuh yang baru, bukan tubuh yang lama lagi. Lalu ditiup lagi. Nah, cuma bahan tubuhnya lebih tua, apa lebih tahan. Kalau tubuh ini kan paling 60, 70, 80 beres sudah, meninggal sudah, rusak sudah ya. Benar nggak? Ini mudah-mudahan begini udah mulai penyakitan belum? Ya, udah mulai kan? Penyakit apa antum? Sakit pala, ya kan? Tuh pakai kacamata, berarti sakit pala tuh sering itu ya. Sakit pala ini. Ya, kalau mahasiswa biasanya ini sakit perut. Sakit perut tuh kemana-mana. Ya, kurang kurang duit atau kurang perhatian ya. Atau emang kurang makan.
atau kelebihan makan gitu. Jadi kalau sudah begini, kita sudah paham bahwa diri kita ini unik, ada sesuatu yang beda dengan tubuh ini. Maka jika nanti terjadi ya paceklik luar biasa di alam semesta, gak usah khawatir. Toh ada yang 309 tahun, ada yang 100 tahun tertidur dan dia aman-aman aja. Ya. Karena ada ruh amrinya. Selama ruh amri ini masih ada di tubuh, jika dia dominan pada jasad, jasadnya nggak rusak. Walaupun dia nggak makan. Antum percaya atau tidak? Itu yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Jadi ruh amrinya sudah mendominasi ya, dia yang kemudian jadi tameng keluar. Dan itu bukan sesuatu yang ghair makul, yang irasional, itu rasional sekali. Dan kisah Ashabul Kahfi tidak hanya di Quran, itu juga ada di kalangan sebagian Kristen Ortodoks Suriah. Ya, jadi itu bukan bagian dari kisah Israeliat yang dibenarkan di Quran. Jadi para sufi mereka lebih banyak merujuk kemana? Ruh amri dan kolbu daripada Google. Apalagi aplikasi, apalagi YouTube. Ya, maka kita kaget juga ketika ada orang yang mengaku buat Thariqat Qadiriyah. Dia buat Thariqat Qadiriyah baru, lalu ketika kita komentar salah satu tentang isu-isu di Timur Tengah, cuma karena video itu yang di Deddy Corbuzier itu, ya, dia langsung kemudian membenci saya dan mengatakan saya berlepas diri. Rasulullah, kapan ente bersama aneh lalu berlepas diri? Tapi ngakunya kasar. Ngakunya dia kasar, dia bahkan nulis nasab dia sendiri lewat mimpi kepada salah satu imam. Bisa gitu nentuin nasab pakai mimpi. Orangnya pakai DNA aja belum tentu oke. Ya, lagi rame sama Al-Bantani itu. Dan kita heran, loh katanya dia sufi, bikin thariqah baru. Kenapa dia nggak ruhnya ngecek ke sana gitu? Kalau memang dia ahlu kasyaf, bisa diuji kan? Yang sedang rame di sana itu siapa sebenarnya? Siapa yang lagi main itu di sana? Nah, itulah sayangnya ya. Oleh karenanya, antum jangan heran orang-orang ini sering berbeda dengan jamaah awam. Tidak mengikuti selera orang awam, karena dia sudah punya selera sendiri di sini. Ruhnya mengakses amarnya Allah. Ya, kalbunya dapat menangkap makna dari khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau orang bilang, "Ter ente ditinggal jamaah gimana?" Ya tinggalin aja. Emang aneh ikut jamaah? Jamaah ikut aneh kali, gitu mereka ngomongnya. Ya, saya ketemu sama orang-orang begitu dan dia cuek aja. Emang aneh butuh ente? Gitu-gitu ngomongnya. Aneh hanya memerlukan Allah. Jadi mereka sudah paham jalannya. Tanpa ente juga aneh sudah diundang oleh Allah, yaitu an-nafsul mutmainah. Begitu mereka ngomongnya. Wahai jiwa yang tenang, engkau dipanggil dapat undangan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang ini luar biasa sebenarnya. Oke? Fayakunu fil badan wa idza kana ruh min amril bari, apabila ruh itu adalah rahasia Allah. Jadi amrul bari salah satu nama Allah. Bari artinya pencipta alam semesta. Dan itu sama dengan bahasa Ibrani dan Suryani. Dalam bahasa mereka juga disebut bari atau bara. Ya. Allah Ta'ala Maha Pencipta. Jadi jika ruh adalah min amril bari, adalah amr rahasia Rabb, fayakunu fil badan kal gharib, barulah ente faham Nabi ngomong ya, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia seakan-akan engkau gharib, orang asing.
Ya, fayakunu fil badan, maka ruh pada badan kal gharib, seperti makhluk, bukan makhluk, seperti sosok yang asing. Jadi kita ini asing semua, maka jangan sedih dengan muka kita yang kayak gimana, ya. Dengan status sosial antum hari ini seperti itu, nggak usah, santai aja. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, dia tidak pernah mau menjilat kepada penguasa. Dia kalau senang emang sesuai dengan ruh dia dukung, kalau enggak ya selesai. Tapi mereka akan mengerti rahasia-rahasia Allah. Maka mereka dukung penguasa karena emang melihat secara ruhul amri, bukan karena ada kardus yang datang, ada transferan duit, ada bantuan-bantuan untuk pembangunannya, tidak. Tapi karena dia faham, karena Allah yang merestui dalam kolbunya. Ya, tapi mereka tidak pernah bawa-bawa nama Tuhan. Itu bedanya. Jadi mereka menganggap ini bagian alam jisim kok. Politik di alam jisim pada alam situ yang sekarang pilpres, wah. Ya ngapain ini cawe-cawe? Bisa aja. Benar-benar nih PR besar saya dan antum semua. Kita harus mengedukasi orang-orang yang belajar tarekat dan belajar ilmu tauhid dengan banyak, dengan baik, ya. Kenapa? Mereka berpikir yang tidak bertempat itu cuma Allah. Padahal juga ada jauharan nafs. Kalau antum sesat itu yang mengatakan selain Allah ada yang tidak bertempat, ente berani menyesatkan Imam Ghazali? Terus mana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiganya yang katanya bermanhaj tasawuf Ghazali? Walaisal badanu makanar ruh, badan itu bukan tempat ruh. Wala mahallal qalb, bukan pula tempatnya kolbu. Jadi jantung bukan tempatnya kolbu, hanya berkait dengan kolbu. Tubuh ini bukan tempatnya ruh, hanya berkait dengan ruh. Balal badan alatur ruh, badan itu cuma alatnya ruh. Jantung itu hanya alatnya kolbu. Ya. Wa adatul qalb, alatnya qalbu, wa markabun nafs, dan kendaraannya atau instrumen yang digunakan oleh nafs jiwa. Wa ruh zatuhu, ruh itu zatnya, ghairu muttasil, tidak menyatu bi ajza'il badan, ya, tidak menyatu dengan ajza, juzu-juzu, ya, bagian-bagian badan. Wala munfasilun anhu, tapi juga tidak terpisah. Apalah maksudnya ini? Tidak menyatu, tidak juga terpisah. Kalau ente bilang nyatu berarti dia jisim, kalau ente bilang terpisah berarti dia mati. Terus ngapain dong? Itulah yang disebut rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh semua kita tahu itu. Kalau kita tahu itu, kita masuk ke wilayahnya Allah. Itu yang disebut kasyfu sirrir rububiyah kufrun. Membuka ini bisa-bisa ente kufur kalau nggak tahu adabnya. Tapi kalau tahu adabnya tambah ma'rifat. Ya. Bal huwa muqbilun 'alal badan mufidun lahu mufidun 'alaih. Tapi jauhar itu mukbil, dia hanya menatap, menghadap kepada badan. Mufidun lahu, memberikan faedah kepada badan, mufidun alaih, lalu mengalirkan energi pada badan. Mengalirkan, mufid, ya, mengalirkan, menumpahkan, ya. Wa awwal ma yazhar nuruhu ala dimagh, dan yang pertama kali nyata nurnya pada otak. Dimagh, ada otak di dalam. Tuh, Imam Ghazali saat itu udah ngomong otak loh.
Belum ada hari ini alat-alat secanggih yang kita lihat. Li'anna dimagh mazharuhul khas. Karena dimagh, otak itu, mazharuhu adalah penampakannya yang spesial. Ittakhadha min maqdamihi harisan. Dia bagi otak itu, aduh, saya kalau baca Imam Ghazali ini, kok bisa dia bahas itu, padahal waktu itu belum ada lab secanggih hari ini. Ya, yang sampai hari ini orang neurologis masih punya mazhab macam-macam tentang otak. Apa kata dia? Ruh itu dia punya mazhar. Apa mazharnya? Anggaplah ini otak ya orang nih. Berjenggot lah. Nah, gitu ya. Otaknya di mana? Di sini ya. Oke, coba kita lihat. Lianna dimagh, karena otak, mazharuhu al-khas, penampakannya yang spesial, istimewa. Ittakhadha min maqdamihi harisan. Bagian depannya itu ini haris. Apa mana haris? Kewaspadaan. Ini yang disebut otak reptilia. Makanya ente coba lihat reptil, kalau ngelihat kita pasti lari. Ular ngelihat kita pasti lari. Buaya awal ngelihat kita pasti lari. Kapan ular, kapan buaya, kapan hewan-hewan itu awal nyerang kita? Kalau dia merasa terganggu, dia merasa terancam. Nah ini bahasa Imam Ghazali apa? Haris. Apa arti haris? Waspada. Maka kita pertama ketemu orang pasti gitu gini, ya kan? Itu dia yang bermain otak di sini, dan dia cuma beberapa persen, kecil sekali dibandingkan yang lain. Ya, maka ini jangan terlalu banyak dipakai. Nanti antum suka curigaan, suuzon. Tapi jangan nggak dipakai juga, dikibulin orang nanti. Wa min wasatihi waziran wa mudabbiran. Di tengahnya otak ini ada tugasnya dua, wazir. Wazir itu menterinya. Dan mudabbir. Mudabbir itu ya eksekutor lah ya. Eksekutor, nanti terserah jadinya apa, manajer kah, GM kah, direktur kah. Di sini dia ya. Apakah di dalamnya lagi ya, nanti bisa didetailkan. Ini kita mendingin sejauh apa Imam Ghazali dapat menggali otak. Apakah dengan ilmu sekarang berbeda atau malah dia termasuk yang awal-awal buka ini. Setelah Ibnu Sina, beliau yang detail ini, ya. Menterinya, dia yang kerja ini, ya. Wa min akhirihi, di belakangnya khazanatan wa khazinan. Di belakang sini itu boleh disebut library atau gudang, ya, khazanah. Apa terjemahannya? Gudang memori. Bahkan juga khazin, yang menghafal, ya, penghafal dengan pengingat beda, ya. Maka kalau kita ngelihat sesuatu, ini teknik nih, kan mata itu alatnya. Kalau antum lihat, langsung simpan sini.
Gimana caranya? Jangan terlalu waspada. Ya, jangan terlalu diatur-atur, langsung simpen di sini. Set. Gimana caranya? Memori itu menghafal, ini saya kasih kuncinya, biar menghafal, membaca itu lengket. Itu mesti dikasih sesuatu kaitan. Apa kaitannya? Bisa gambar, bisa rasa, bisa warna, bisa misal, permisalan. Jadi orang yang sanggup mengolah otaknya dengan gambar, jadi dia lihat apa terus dia buat kias di kepalanya. Oh, maksudnya ini. Dia lihat apa terus dia buat, oh rasanya ini. Dia lihat apa lalu dia kasih warna. Lalu dia, itu apa yang antum baca pasti ingat. Makanya ada tekniknya. Setiap yang masuk ke di sini, dia kan kehimpit terus. Sebelum 10 jam mesti direview. Jadi belajar ini sebelum 10 jam harus direview ulang, dilihat. Jangan lewat dari 10 jam. Maksimal 12 jam lah. Ya. Nih, coba perhatiin. Antum nanti akan dapat satu anugerah namanya memori foto. Apa yang dilihat persis ingat seperti itu. Nah, ini yang saya alami bertahun-tahun sebenarnya. Tapi itu anugerah. Kita dulu nggak tahu teorinya apa. Namun dapat ini setelah ngaji kitab Ghazali. Waktu umur saya masih ya belasan itulah ya. 11 sampai 13 tahun itulah sama guru kita. Ya, biiznillah, alhamdulillah. Ya, umur 14 guru saya meninggal. Ya. Oke. Wa min jamil ajza rijalan wa rukbana. Di setiap anggota itu ada rijalan wa rukbana. Rijalan itu secara harfiah artinya laki-laki, tapi di sini bisa diartikan penggerak. Wa rukbana dan kendaraan. Wa min ar-ruhal hayawani khadiman, dan menjadikan ruh hayawani sebagai pelayan, ruh tabi'i sebagai wakil. Nature ya. Kita kalau ngelihat sesuatu, hati-hati nggak lihat airnya panas apa dingin, dicek dulu pakai tangan ya. Ngecek pakai tangan itu namanya tabi'i, ya, tabi'inya. Nanti hayawaninya gerak, disuruh kamu rasain. Pas sudah disimpan, dicek. Jadi ketika tangan kita megang suatu, mengalir dari tangan ke otak. Nah, nanti otak kita ngecek, apa ditanya ke dalam memori ini panasnya bahaya apa enggak? Kalau bahaya jangan diminum, tunggu dingin dulu, dibalikin lagi, maka tangannya nggak jadi minum, nggak jadi ngambil. Dan itu pergerakannya cepat sekali, di bawah 1 detik. Dari ente megang sampai nggak jadi ngambil, di bawah 1 detik. Jadi kurang daripada 1 detik. Canggih sekali kita ya, lebih canggih dari laptop manapun. Lebih canggih kita. Jadi kalau ada orang tanya alien itu kita kan gharib. Gharib itu kan kita. Lalu pesawatnya mana? Lah ini pesawatnya yang ada bulat di kepalanya nih. Ya. Minal badani markaban, badan sebagai markab ya, kendaraan, dunia sebagai medan, wa minal hayati bida'atan, hidup sebagai barang ya, komoditi, wa malan ya, harta, wa minal harakati tijaratan, dan gerak sebagai
perniagaannya, diplomasinya, wa minal ilmi ribhan, di antara ilmu dijadikan sebagai keuntungan, wa minal akhirati maqsadan wa marja'an, dan di antara menjadikan akhirat sebagai tujuan dan tempat kembali, wa minas syara'i tariqatan wa manhajan wa minhajan wa manhajan, ya, dan syara' menjadi jalan, wa minan nafsil ammarah. Jadi nafsu ammarah itu ada yang bisu, ada yang lawan su apa? Su'uzon lawannya apa? Husnuzon. Maka an-nafs ada yang ammarah bisu, ada yang ammarah bil husn. Jadi ini tempat nafsu ammarah. Maka orang-orang yang suka ngamuk-ngamuk itu, dia ammarah bisu, dia nggak nyampe mikir sampai ke belakang. Jadi dia kalau mikir sampai ke belakang, dia sebelum mengerjain apa, dia udah tahu nih kira-kira akibatnya ini. Gitu, ya. Jadi orang yang suka ngomong-ngamuk itu kemana dia? Inilah yang baik itu di sini. Sedangkan waspadaan dia keburukan aja. Dia kewaspadaan itu dari semua yang buruk-buruk. Kalau diterjemahin, ya, wa minan nafsil ammarah harisan wa naqiban, dan nafs ammarah secara harfiah berarti yang memerintah, sebagai haris yang menjaga, ya. Wa minal lawamah munabbihan, dan lawamah ini yang ngata-ngatain. Kan antum kalau lagi melakukan sesuatu pasti ada yang berdebat di dalam, ada yang nyuruh, ada yang ngeritik. Lawamah itu tukang kritik di dalam otak kita, ya. Munabbih, pengingat, pengkritik. Nah, ini Rocky Gerungnya nih, ya. Ya, ada juga Rocky Gerung itu di sini, ya. Ya. Ada juga yang suka demo-demo di situ tuh, ya. Ada juga tentaranya di situ, ya. Wa minal hawas jawasisa wa awana, dan anggota tubuh, ya, hawas indra sebagai jawasis, intel, wa awan, dan anggota, ya, yang membantu. Wa minad din dar'an, dan agama sebagai tameng, penjaga. Wa minal aqli ustazan, akallah ustadznya. Jadi akal antum udah jadi ustadz belum? Ustadz itu dia tiba-tiba jadi ustadz atau gimana? Ya. Maka nggak seru kalau duduk sama orang yang diomongin hal-hal yang sifatnya jismiyah semua. Kita kalau ngobrol, kita maunya sesuatu yang kadang dunia, kadang masuk ke ruhul amri itu, gitu. Masuk ke bahas tentang ruhul amri. Ya. Ini akal antum lagi belajar dari tadi nih. Oh, gua lumayan juga ya, katanya. Si akal ngomongnya. Wa minal his. Nah, kalau hawas indra, his anggota yang berkaitan dengan indra. Mata ini bukan yang melihat itu hawas basar. Indra memandang. Indra melihat itu ruh hayawani. Ruh hayawani berkaitan dengan ruh amri. Sedangkan ini ada pada binatang, ada pada orang hidup, ada pada orang mati. Orang mati punya mata, tapi bisa melihat? Nggak usah mati, tidur, matanya punya? Coba dilihat. Mata dia bisa ngelihat sesuatu nggak? Artinya mata ini dia bukan segala-galanya, tapi dia penting. Dia penting sekali, ya. Wa minal his, dan mata itu cukup menjadi anggota tubuh itu menjadi tilmiz, murid, ya. Jangan jadi guru dia. Nah, orang yang menjadikan tubuhnya jadi guru, suka mukul-mukul orang tuh, ya, KDRT di situ. Wa rabbu subhanahu min wara'i hadhihi kulliha bil mirsad, dan Allah Ta'ala di belakang semua ini
mengamati, mengintai. Maka Allah Ta'ala yang Allah itu sangat dekat. Dekatnya kemana? Kepada yang tiupannya. Ya. Ahmad, Ahad. Jadi Allah memandang ini semua dan itu dekat sekali. Dekat sekali. والنفس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما أقبلت على هذا الشخص الكثيف وما اتصلت بذاته بل تنيله الإفادة. Ini diulang lagi ya, sama dengan tadi. Nafs atau ruh ya, dengan sifat ini, dengan alat-alat ini, ma aqbalat ala hadha syakhs kasif. Dia tidak langsung menatap pada diri yang zahir ini, yang kasar ini. Wa matasalat, dia tidak bersatu dengan zatnya, tapi hanya memberi faedah. Wa wajhuha ila bariha. Ruh ini, nafs ini menatapnya ke siapa? Penciptanya, bariknya, pencipta si tubuh ini. Ya. Wa amru bariha, wa amri bariha, dan rahasia Tuhannya bil istifadah ila ajallin musamma. Ya, yang Allah beri faedah sampai waktu tertentu, ajalin musamma. Farruh, ini yang disebut umur kita hanya sampai berapa tahun gitu ya. Maka jangan minta tua-tua panjangin umur gitu, jangan. Tidak dianjurkan minta panjang umur. Cukup katakan, ya Allah berkahi umurku. Jangan bilang, doain tat panjang umur, ntar panjangin ente umurnya 1100 tahun. Ya, tapi tidur aja deh, nyusahin orang. Mau? Nggak usah. Kita minta umur yang berkah, yang masyhul bil ma'rifah wal ibadah, yang sibuk dengan bermakrifat dan ibadah. Baru itu yang umur yang bagus. Maka umur Imam Syafi'i 45, 44, 54. Umur beliau 54, itu tua walaupun hanya 54. Ada orang umur 80 tapi nggak ada ifadah ruhnya kepada badan dengan ifadah ma'rifat, maka dia tua, dia muda. Oleh karenanya murid Imam Syafi'i ada yang 2 kali lipat dari dia umurnya. Dia umur 30, muridnya 60, itu biasa. Kenapa? Karena ruhnya murid dia itu masih muda. Dia ruhnya sudah tua. Maka jangan gengsi belajar kepada yang muda ataupun yang tua atau yang beda ras dengan kita. Karena tubuh ini dia tidak ada kaitan dengan kemakrifatan ruh itu. Ya. Jadi nggak usah gengsi. Ya. Orang Indonesia kan sering tengkar nih sama Malaysia. Terus teman saya gengsi kuliah ke Malaysia. Teman saya Malaysia gengsi juga ke Indonesia. Nggak usah gitu. Ilmu pendidikan gak ada urusannya. Itu kan urusan politik. Ya, urusan TKI, MOU segala macam itu urusan politik. Cukuplah Jokowi dan Anwar Ibrahim yang menyelesaikannya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita kan rasnya sama juga kan, jauh beda. Sama orang Arab juga nggak boleh merasa sok-sok hebat lah dari kita. Ya, toh Syekh Nawawi Bantani menjadi Syekhul Arabi wal Ajami, syekhnya orang Arab dan orang Ajam. Ya. Farruh la yashtaghil fi muddati hadha safari ila bitalabil ilm. Maka ruh itu tidaklah yashtaghil, sibuk fi muddati hadha safar, pada masa perjalanan ini, illa bitalabil ilm, kecuali mencari ilmu kemakrifatan. Jadi yang hadir sekarang ini bukan hanya jasad, itu ruh antum yang hadir itu. Panas-panas datang, kan mustahil itu. Ngapain nanti panas-panas datang? Kan bisa online. Beda ngaji online dengan datang? Apa bedanya? Rasa, suasana itu gak bisa dibeli. Gak bisa dibeli pakai TV gede, gak bisa. Beli alat
headset yang mahal nggak bisa juga. Li'anna al-ilma yakunu hilyatuhu fi daril akhirah, karena ilmu itu pakaiannya atau perhiasannya fi daril akhirah, untuk negeri akhirat. Li'anna hilyatal mal wal banin, karena perhiasannya harta dan perhiasan harta dan anak itu hanya zinatu hayatid dunya, ya. Jadi kalau di dunia nanya apa, anak, duit, anak, duit, anak. Jadi orang kalau masih obrolannya itu, meruhnya belum tahu jalan pulang. Kecuali ada orang yang sudah kenal jalan pulang, terus pura-pura sok-sok cinta dunia. Hati-hati sama orang itu, ya. Itu yang namanya malamatiyah. Itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang yang pura-pura cinta dunia, padahal dia kolbunya ke akhirat. Dan semakin kesini orang itu semakin misterius. Karena orang itulah yang menyimpan rahasia-rahasia amrullahnya lebih banyak dari kita. Ya. Kalau saya kan ilmunya dapat di kolbu, lalu saya konfirmasi di kitab. Kalau mereka kitabnya bukan di sini lagi, langsung kitabun minallah dia. Ya. Fakama anal aina masyghulatun bi ru'yatil manzurat, sebagaimana mata sibuk melihat objek pemandangan, wasama pendengaran, muazib bertugas ala istima'il aswat mendengarkan suara, wal lisan lisan musta'id siap litarkibil aqwal untuk menata kata-kata. Teriak-teriak penata kata-kata. Jadi kalau orang tuh teriak-teriak mulu, jangan-jangan dia cuma ruh hayawani, ruh hewan. Ya. Wa ruh al-hayawani muridul ladzat al-ghadabiyah. Ruh hayawani hanya menghendaki kelezatan emosional, sukanya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya. Wa ruh tabi'i muhibbul lil ladza'idil akli wasyurub. Ruh tabi'i hanya mau mencintai kelezatan syahwat. Ya, makan, minum, kawin, ya. Kadzalika ruhul mutmainnah. Demikian juga ruh mutmainnah anil qalb la yuridu illa al-ilm. Dia hanya senang ilmu. Jadi ketika disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, Allah angkat orang beriman, iman kolbu, dan orang yang diberi ilmu kolbunya, ruhnya. Jadi bukan jasadnya. Maka jangan heran ilmu tidak berdasarkan gelar, meskipun gelar itu indikator orang berilmu. Ya. Dikit lagi. Wa la yarda illa bihi. Dia nggak senang kalau ngaji. Wa ta'allam tawla umri, dia pengen ngaji terus panjang umur, nggak ada ceritanya. Ya. Ada dulu senior saya ngomong ini, lo nggak bosan ngaji Ghazali mulu, mundur ntar Islam. Azan belum, berapa? 4 menit, dikit lagi ya. 3 menit lagi. Tahalla bil ilmi jami'a ayami ila waqti wa farqati, dia akan berhias dengan ilmu sepanjang hidupnya sampai dia mati. Walau qabila amran akhar dunal ilm fa innama yaqbal alaihi li maslahatil badan. Kalau dia terima yang lain hanya untuk maslahatan badan, bukan untuk zat badannya, bukan karena cinta aslinya. Fa idza alimta ahwal ruh, kalau kamu sudah tahu ahwal ruh, dawam baqanya, kekalnya, isyqnya, cintanya kepada ilmu, syaghafnya, cinta butanya kepada ilmu, yajibu alaika an ta'lam, mesti kamu tahu asnafal ilm. Ilmu itu juga berbangsa-bangsa. Bangsa yang mana nih ilmu yang dipakai untuk ke ar-ruh? Ya. Fa innaha katsiratun wa inna nahnu nusiha bil ikhtisar. Ini banyak sekali. Kitab ini kecil sekali, tapi nanti dia bagi dua. Nanti dia bagi dua tuh ya, syar'i, akli. Ya, ini dibocorin dikit-dikit ya. Syar'i dan akli. Lalu apa yang disebut syar'i? Apakah yang kita sebut syar'i sekarang itu syar'i?
Belum tentu. Apa yang kita sebut akli belum tentu yang dia sebut akli. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang yang mengenal ar-ruh al-amri, ar-ruh al-mutlaq, sehingga tahu jalan pulang dan merindukan kematian tanpa perlu bunuh diri. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akhtimna ya Rabbana bihusnil khatimah. Allahumma akhtimna bima'rifatik. Allahumma akhtimna bimusyahadati nabiyyik. Allahumma akhtimna ya Rabbana bisyuhudika syuhudan haqiqiyan. آمين يا رب العالمين بحق سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين.